orang yang terkenal, suaminya terkenal. Aku tahu. Terus dia selalu datang di tempat-tempat yang sepi. Saat tentang Amel Amelia, tolong dijaga. Kenapa aku nggak mau bikin kontennya tentang misteri kematian Nika Ardila? Karena berhubungan dengan sesuatu hal yang sensitif. Yang aku rasa Nika ini lebih menggunakan the dark feminine energy. Kalau aku sih berpikir seperti ini, mungkin saja ada spiritnya kita, mungkin tidak, bukan orangnya gitu yang berinkarnasi. Nah, tapi kalaupun memang seandainya gitu, kita percaya bahwa dalam diri seseorang itu mungkin ada spirit-spirit tertentu dari roh yang sudah meninggal atau orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita gitu. Amel itu begini ke kita, aku duduk di belakang, aku masih ingat dia begini. Tapi dengan bahasa Sunda, dan yang muncul itu suaranya Nika, dia bilang, hatur nuhun udah bantu mami. Gitu ya kan, aku sampai ada beberapa podcast juga dan beberapa artikel gitu yang membahas mengenai Amel. Nah, aku kan ngikutin juga saat itu, dan aku benar-benar nggak tahu kenapa tiba-tiba sosok ini anak itu udah nggak mau muncul dan juga tidak mau diekspos terkait tentang Nika gitu. Menutup diri lebih fokus itu karena dia menikmati masa-masa kuliahnya saat ini. Oh, jadi boleh mencintai Neng, tapi jangan terlalu berlebihan. Welcome back to my channel di Via Traveling kali ini. Hari ini kembali lagi saya Ilvo Tanjung untuk sobat-sobat Via Traveling. Hari yang sangat spesial karena saat ini saya berada di salah satu stasiun radio di kota Bangka. Yep. Di BN Radio, The Real Radio, News and Entertainment, dan saya punya tamu spesial. Yes, siapakah dia? Hai, kenalin, nama aku Naomi Michiko. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bincang-bincang bareng sama Kak Ilvo Tanjung. Oke, jadi untuk bocorannya saya memang jauh-jauh ke Bangka Belitung ini, daerah kota Bangka ini, karena kebetulan kan Via Traveling itu adalah konten spesial Amel Amelia dan Nika Ardila. Iya. Dan Naomi ini adalah salah satu penggemarnya almarhumah Nika Ardila. Ya. Tapi ngomong-ngomong, pada saat almarhumah Nika Ardila masih eksis atau Nika Ardila sudah tiada? Nah, jadi almarhumah itu kan meninggal sekitar tahun 1995 ya. Nah, pada saat itu kan aku masih kecil banget kan, sekitar usia 5-6 tahun gitu deh pokoknya. Dan itu memang karena di keluarga kita itu para pecinta musik tentunya, jadi mama sama papa aku dulu tuh sering banget mutarin yang namanya lagu-lagu, termasuk lagu almarhumahnya Nika itu yang paling sering banget diputarin di rumah. Jadi dari kecil aku tuh udah terbiasa banget mendengarkan lagu-lagu almarhumah. Jadi udah terngiang-ngiang. Nah, sampai akhirnya itu sedih banget ya ketika sampai akhirnya beliau harus terlebih dahulu meninggalkan kita di puncak karirnya. Itu walaupun mungkin pada saat itu kan belum kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan apa-apa sosial media kita bisa akses ya. Gitu. Kalau ada yang terjadi hari ini langsung kita bisa tahu. Nah, kalau dulu itu kan informasi cuma dari koran sama di televisi doang. Dan itu pun televisi juga masih yang kayak dibatasi, nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi dengan informasi yang sangat terbatas, kita menerima kabar itu sampai mama aku aja shock sampai mau pingsan kan. Wow. Benar. Jadi kita saat itu masih tinggal di Pulau Belitung. Dan tahun 95 itu sekitar bulan Juni atau Juli kalau nggak salah itu kita pindah ke Pulau Bangka. Dan pokoknya sepanjang tahun 95 itu dimana akhirnya kematian dari bintang rock Indonesia saat itu yang lagi sampai di puncak karir ya. Itu benar-benar jadi istilahnya kalau zaman sekarang tuh trending topik gitu. Betul. Gitu. Dan akhirnya begitu sampai di Bangka, aku sering diikutkan yang namanya les ataupun ikut-ikut yang namanya lomba-lomba nyanyi gitu antar kelurahan, kecamatan kayak gitu ya. Dan aku sering banget, aku tuh walaupun sebenarnya kategorinya lagu-lagu, kalau lagu beliau itu kan emang lagunya tinggi banget ya. Jadi aku tuh nekat banget dari dulu. Jadi aku sering latihan di rumah gitu pakai
PCD ya, zaman dulu sebelum ada PCD itu pakai kaset dulu Kak, pakai kaset yang pita gitu kan. Nah itu lagu-lagu Nika Ardila semua. Jadi aku tuh banyak banget apa lagu Nika Ardila. Wow. Aku punya. Karena memang rata-rata bukan penyiar sih ya, penggemarnya almarhumah Nika Ardila ini itu tuh benar-benar sangat fanatik banget, dan yang pastinya itu dia itu benar-benar memberikan inspirasi buat kita sebagai fans ya. Dan rata-rata semua penggemar Nika Ardila nggak mungkin yang nggak hafal lagu-lagunya Nika gitu kan. Apalagi seorang Naomi juga salah satu si penyanyi di Kota Bangka. Sering nyanyiin lagu Nika Ardila ya? Sering banget. Jadi ada ya, biasanya kan kalau orang secara umum, kalau sekarang lebih banyak tahu tentang bintang kehidupan. Nah aku tuh seneng sama lagu Nika Ardila itu, bahkan kayak aku bagai nelayan. Itu tau gak sih video klipnya tuh dia sama Teuku Ryan. Iya. Itu Teuku Ryan itu masih muda, itu cakep banget gitu Kak. Mereka benar-benar kayak cocok banget. Nah kalau lagu Izinkan Cintaku itu sama almarhum Rian Hidayat. Jadi aku tuh saking ngefansnya sama Tenika dulu ketika aku kelas 2 SMP. Nah Tenika ini kan potongan rambutnya dari mulai yang panjang dari album-album tahun sekitar mungkin 80-an gitu ya, dari yang mulai rambutnya panjang agak mengembang kan kalau zaman dulu. Nah aku pernah contoh, aku terinspirasi dari beliau itu potong pendek belah tengah itu model rambut gimana ya, pokoknya belah tengah segini aja, tapi dia di belakangnya itu cepak gitu. Itu kayak ada di lagunya itu di Suara Hatiku. Iya, Suara Hatiku. Iya, benar. Aku masih ingat banget, itu aku kelas 2 SMP. Iya. Jadi aku nggak pergi ke salon. Jadi di belakang rumah kita itu ada emang kayak mbak-mbak yang dia itu pintar gunting rambut. Zaman dulu tuh gimana ya, dengan uang seadanya, masih SMP juga ya kayak. Jadi aku nyisihin, aku bilang sama aku, mama aku minta jajan, padahal aku nggak jajan. Jadi aku tuh nyisihin uang, aku datang ke rumah mbak itu sama temanku juga. Kita gunting rambut rame-rame. Aku doang yang aku kasih tahu beliau kayak di video klipnya lagu Suara Hatiku itu loh, dan emang beneran dipotong. Wow. Fotonya ada tapi di rumah. Nanti ya kita bakal kita bongkar nanti ke rumahnya Naomi ya. Oke. Nah jadi setelah kamu mengidolakan almarhumah Nika Ardila, dan yang pastinya pun juga kamu juga meniru stylenya Nika Ardila, terus kamu juga berkarir di dunia entertain sebagai MC juga, sebagai penyanyi juga, bahkan sebagai penyiar radio gitu kan. Nah untuk menurut kamu nih gitu kan, apakah di radio-radio itu juga sering muterin lagu Nika Ardila nggak zaman dulunya? Oke, jadi kebetulan Naomi itu punya satu program acara khusus namanya Oldies Memories. Nah Oldies Memories itu kan spesial memutarkan lagu-lagu yang memang lagu-lagu lama gitu. Nah itu tayang di hari Jumat, di hari Kamis malam dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam, dan itu memang acara Naomi yang pegang, nggak boleh orang lain. Dan itu yang request lagu-lagu lama tuh rata-rata pasti setiap minggu tuh selalu ada yang request lagu dari Nika Ardila. Iya, sampai yang tadinya mungkin zaman sekarang gitu udah musim aplikasi yang banyak lagu, banyak jogetnya gitu kan, mungkin anak-anak zaman sekarang tahu pun sama yang namanya Nika Ardila, mungkin mereka taunya dari FYP, taunya dari something yang viral terlebih dahulu gitu kan, yang mungkin udah di mix MX sama beberapa musik lain gitu kan, sama ada pokoknya digabungin gitu berupa satu warna baru. Nah kalau aku, karena aku rata-rata tahu banget sama lagu-lagu dari mulai albumnya dia yang pertama sampai yang terakhir gitu kan. Jadi ketika memutarkan itu kayak dejavu. Padahal aku ketika Nika Ardila sampai di puncak karirnya, aku masih yang bocil banget, mungkin masih 5 atau 4 tahun pokoknya gitu, antara 5 tahun pokoknya kan. Masa-masa kemasan itu kan ada berapa tahun gitu ya kayak ya. Dan kayaknya
Teh Nika nggak akan pernah tergantikan sampai kapanpun gitu. Teh Nika Ardila tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun, dan selalu statement itu sama. Karena aku beberapa kali ketemu dengan para fansnya Nika Ardila selalu bilang Nika Ardila itu adalah legend sampai kapanpun. Nah anyway, yang harus Sobat Vio Traveling tahu, kebetulan Naomi ini tuh benar-benar menjadi salah satu inspirasi saya dalam menjalani kehidupan. Karena dia juga mengerti tentang dunia spiritual. Tadi dia udah ngomong sedikit tuh, ada deja vu-nya. Nah ngomong-ngomongin tentang masalah deja vu, hadir sebuah pro dan kontra dan juga viral reinkarnasi almarhumah Nika Ardila di tahun 2021 yang lalu. Kehadiran sosok gadis cantik Amel Amelia. Kamu tahu tentang berita viral itu? Tahu. Ya. Jadi kalau menurut pendapat aku pribadi kita di sini kita nggak membahas mengenai satu ajaran agama tertentu ataupun kepercayaan. Yowis kalau misal seandainya yang memang percaya gitu bahwa seseorang itu bisa bereinkarnasi, ataupun mungkin yang merasa enggak kok, menurut kepercayaan agama saya nggak ada yang namanya reinkarnasi gitu. Itu feel free buat yang berpendapat seperti itu. Nah cuman kalau aku sih berpikir seperti ini, mungkin saja ada spiritnya kita, mungkin bukan orangnya gitu yang bereinkarnasi. Nah tapi kalaupun memang seandainya gitu kita percaya bahwa dalam diri seseorang itu mungkin ada spirit-spirit tertentu dari roh yang sudah meninggal atau orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita gitu, entah mungkin ada mimik wajahnya, pandangan matanya, atau bahkan suaranya. Mungkin aku sih pikirnya gini ya, ada sometimes katanya kita kan punya 7 kembaran di dunia. Lagi-lagi, dan mungkin tidak bisa 100% sama, tapi mungkin ada spirit. Karena kan kita nggak pernah tahu ya energi apa yang ada di keseluruhan dunia ini. Kita nggak bisa mengatakan pendapat saya 100% benar, pendapat Anda 100% salah, tapi semua itu masih menjadi misteri. Pokoknya kalau menurut aku sih yang pasti gitu, the one and only itu Teh Nika Ardila itu nggak akan ada duanya, nggak akan ada gantinya gitu. Baik. Aku setuju dengan omongan kamu kalau misalnya Teh Nika Ardila itu adalah segalanya. Nah, tapi pada saat kehadiran Amel Amelia, kamu kan sebagai sosok fansnya Nika Ardila. Dan Amel Amelia ini memang dari segi gerak-gerik, aura wajahnya, aura yang ditampilkan itu mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Nah, kamu melihat sisi seorang Amel Amelia gimana pada saat itu? Sisi Amelia itu dia adalah sosok, kalau kulihat dia memang anak yang polos ya. Dia nggak kepengen validasi ataupun dia kepengen akuan dari semua orang bahwa emang saya mirip loh, nggak. Bukan dia sendiri yang mengklaim seperti itu, mungkin justru dunia yang mengklaim itu, orang lain gitu kan yang mengklaim. Dan memang aku sempat tonton juga beberapa podcastnya dia gitu, dan memang ada kemiripan sih kan, dari bahkan ada dari cara bicaranya juga. Teh Nika itu kan memang orang Sunda ya, jadi memang lembut-lembutnya ada gitu, tapi malu-malunya ada juga. Terus mungkin matanya juga lumayan mirip dari cara tatapan gitu kan, soalnya kan Nika Ardila ini kan punya banyak foto-foto gitu. Kalau zaman dulu kan memang cuma bisa diabadikan lewat foto. Kalau sekarang kan kita udah bisa lihat artis di story, udah ada segala macam apa-apa, dan memang ada beberapa angle foto yang mereka tuh memiliki kemiripan, mirip banget gitu. Kalau mungkin cuman gaya rambut mungkin bisa ditiru ya. Tapi kan kalau memang mimik wajah gitu, ekspresi itu banyak banget kalau di Amel itu yang memang menyerupai sosok almarhumah masih hidup. Almarhumah Nika Ardila pada saat masih hidup. Mungkin karena memang dari pihaknya Naomi belum pernah ketemu Amel secara langsung. Jadi aku cuma mungkin sedikit berbagi pengalaman ketika pada saat aku bareng Amel, pada saat kejadian mama mami meninggal. Itu banyak kejadian aneh-aneh terhadap dari sosok Amel ini. Kan. Jadi pada saat kita menuju dari perjalanan menuju ke makamnya mami pada saat penguburan jenazahnya mami, Amel ini sempat kerasukan. Bukan diri Amel pada saat itu,
Dan pada saat perjalanan itu banyak sesuatu yang aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, aku masih ingat banget bayangan pada saat itu, setelah pemakamannya Mami, perjalanan mobil kita tuh menuju Bandung, dari Ciamis ke Bandung. Di dalam mobil baru keluar dari makamnya almarhumah Nika Ardila, Amel itu begini ke kita. Aku duduk di belakang, aku masih ingat dia begini, tapi dengan bahasa Sunda. Dan yang muncul itu suaranya Tanika. Dia bilang, hatur nuhun udah bantu Mami. Gitu ya Kak, aku sampai merinding. Makanya, dan sejak itu Amel tidak mau lagi diekspos, karena yang waktu itu saksinya aku sama Dwi Febri. Berarti saat itu Kak Elvo ada di sana juga? Ada, karena aku yang selalu dampingin Amel waktu itu. Jadi aku kemana-mana aku tuh dampingin Amel pada saat pemakaman Mami itu ada di sana. Karena aku memang ikut Bunda, Dwi Febri, aku, dan kita tuh habis itu ke Bandung. Dari pemakaman Mami kan di Ciamis ya. Kita ke Bandung. Pada saat kejadian itu tuh dia berubah. Tapi memang ini pertama kali aku expose ya. Dan aku merindingnya itu sejak itu dia bilang jangan di-share untuk hal ini gitu kan. Terus sejak itu Amel tuh udah nggak mau diliput. Nah, ada sesuatu hal yang disembunyikan dari sosok Amelia. Berarti ini menjawab, berarti perbincangan kita sore hari ini benar-benar menjawab pertanyaan aku juga loh Kak. Apa tuh? Nah iya gitu, jadi kan aku kan dulu sempat, walaupun aku nggak yang mungkin kita belum kenal ya. Ada beberapa podcast juga dan beberapa artikel gitu yang membahas mengenai Amel. Nah aku kan ngikutin juga saat itu, dan aku benar-benar nggak tahu kenapa tiba-tiba sosok ini anak itu udah nggak mau muncul dan juga tidak mau diekspos terkait tentang Tanika gitu. Dan ternyata ini menjawab pertanyaan aku selama ini, lupa aku nggak tahu. Jadi alasannya itu adalah fokus dengan pendidikannya. Padahal kita tahu bahwa Amel ini ada sesuatu hal yang disembunyikan. Ada yang sesuatu karena jujur ini anak memang ada punya kemampuan yang sangat lebih, dan Amel itu bisa berkomunikasi. Dan aku terpaksa harus ngomong ini di sini gitu. Aku terpaksa expose lagi. Amel itu adalah melanjutkan sesuatu hal yang tidak pernah tercapai di masa hidupnya Nika Ardila. Karena pada saat Nika Ardila itu booming, pada saat dia di papan atas, dia itu udah capek dengan pekerjaannya di dunia entertain, udah capek menjadi seorang mega bintang. Dia ingin ke pesantren dan melanjutkan kuliah, karena itu adalah salah satu impiannya. Makanya sekarang itu Amel tuh lebih fokus menutup diri, lebih fokus itu karena dia menikmati masa-masa kuliahnya saat ini. Oh jadi bisa dikatakan bahwa mungkin Amel ini menjadi apa yang belum pernah tercapai, yang kepengen diri almarhumah Tanika ini jalani saat itu, tapi nggak kecapaian. Dan mungkin saja Amel ini jadi berfokus ke sana gitu, seperti melanjutkan apa yang menjadi harapan Tanika. Dan itu ditulis di dalam puisinya Amel, melanjutkan sesuatu hal yang pokoknya di puisinya Amel ada, di lagu serupa itu di akhir ada deh. Dia menuliskan itu. Aku baru tahu loh Kak. Ada. Dan anehnya banyak keanehan itu Amel itu kan nggak tahu zaman-zaman Nika Ardila, karena dia kelahiran tahun 2003 ya. Style yang digunakan itu hampir sama dengan style yang digunakan oleh almarhumah Nika Ardila. Ibaratnya mungkin jiwanya dia old soul gitu ya. Jiwanya gitu, nggak sesuai dengan anak-anak yang mungkin zaman-zaman sekarang seperti Gen Z gitu kan. Ada lagi salah satu, ini aku ceritain lagi ya, salah satu mungkin saya nggak mau kasih inisial karena aku takutnya ada salah satu orang yang benar-benar paham dengan masalah reinkarnasi, dan dia punya podcast, orang yang terkenal, dia suami istri, orang yang terkenal, suaminya terkenal. Aku tahu. Terus dia selalu datang di tempat-tempat yang sepi. Sampai ada waktu itu kita ngobrol di sebuah kafe di daerah Antasari. Dia cerita ke saya. Dia cerita ke saya bahwa tentang Amelia tolong dijaga. Kenapa aku nggak mau bikin kontennya tentang misteri kematian Nika Ardila? Karena berhubungan dengan sesuatu hal yang sensitif. Menyangkut orang banyak. Jadi itu alasannya, banyak yang meminta dia untuk meliput
untuk mengeliput, ibaratnya mendatangkan itulah energinya Nika Ardila untuk mengetahui apa sih penyebabnya. Hanya satu-satunya artis Nika Ardila yang dia nggak mau bikin konten. Dia bilang Amel Amelia itu ada ya dia bisa komunikasi dengan Nika Ardila dan dia tahu. Aku masih speechless. Kalau masalah youtubernya aku tahu, tapi pernyataan seperti ini aku benar-benar. Dan aku tuh sebenarnya dari dulu tuh aku nggak mau ngasih tahu sih ya, karena tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, menurut aku tuh kenapa aku masih tetap sayang sama Amel walaupun Amel saat ini tidak mau berkarir, tidak mau tampil lagi. Karena aku mikir ya udahlah, dia udah sama Teteh gitu. Maksudnya ibaratnya dia akan tetap dikenang. Itu menyebabkan sampai sekarang tuh fansnya Amel Amelia masih tetap ada. Katanya Amel Amelia tuh sudah turun pamornya, karena memang keinginan Amel yang nggak mau diekspos. Emang bukan turun pamor, emang dianya yang nggak mau. Karena pada saat dia udah bikin 2 single itu tuh udah selalu meledak kan, tapi memang Amelnya mundur dan banyak tawaran-tawaran yang udah ditolak. Nah, itu nggak perlu dibahas lagi karena semua orang udah tahu tuh tawaran film, tawaran bintang video klip dari artis ini, dari artis itu ditolak. Bahkan terakhir Amel itu mau diekspos sama konten kreator dari saya via Travelin pada saat kepergian Mami. Dia bilang Mami udah nggak ada, semua udah selesai. Karena memang dari almarhumah itu bikinan lebih, maksudnya almarhumah itu senang dicintai tapi jangan terlalu mencintai, fanatik karena efeknya nggak bagus gitu loh. Boleh mencintai Neng tapi jangan terlalu berlebihan gitu loh. Dan itu terjadi kepada aku udah pernah ceritakan karena memang dari kecil aku udah dicekokin dengan lagu Nika Ardila. Dan aku pun juga sering bermimpi almarhumah ya, dibilang ya udah jalani hidup dengan yang baik. Maksudnya takutnya kebawa fans itu kebawa energinya kesedihan. Kamu mengenal tentang masalah energi dan hal lainnya. Nika Ardila, Amel Amelia, kita melihat dia memiliki energi, ada sisi feminim energi, ada sisi maskulin energi. Iya. Menurut kamu, Nika Ardila itu lebih banyak maskulin energinya atau feminim energi? Karena kamu lebih paham sih. Kalau aku sih, kalau aku merasa ya tetap feminim energi. Ya, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku nggak pernah melihat ataupun mendengar ada segelintiran kabar ataupun mungkin orang yang bilang bahwa Nika itu adalah sosok yang misalnya sangat yang lebih pada diri sendiri tuh keras atau gimana. Ya mungkin beliau memang sosok yang sangat pekerja keras ya dalam mencapai impian, karir, cita-cita dan segala macam itu. Tapi entah itu bagaimana, salah satu yang membuat Nika itu menjadi the best di mata orang-orang ya karena memang dia adalah diri perempuan yang utuh. Ya, kadang-kadang gitu kan banyak orang yang menyalahartikan bahwa kalau kamu mau jadi orang besar, kalau kamu mau jadi orang yang sukses, semua orang yang bisa mengendalikan semua orang itu, kamu harus keluarkan sisi maskulin kamu. Tapi kalau yang aku rasa, Nika ini lebih menggunakan the dark feminine energinya. That's right, itu yang saya butuhkan jawabannya. Dia mau potong rambut sependek apapun, mau tomboy apapun, tapi energi femininnya lebih kuat dan dia menggunakan the dark feminine energy. Kita akan saksikan nanti di part berikutnya tentang masalah the dark feminine energy Nika Ardila dan Amel Amelia. Tetap hanya di Via Traveling, nanti bersama Naomi dan pastinya di part kedua. Tungguin ya, bye.